Duh, apa? Di live ini apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairu huda nabi sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Jamaah Masjid Mujahidin yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, kita benar-benar sampai di bulan Ramadan berkat rahmat dari Allah, karunia dari Allah atas doa yang kita panjatkan sebelum bulan Ramadan. Kita senantiasa berdoa, Allahumma ballighna Ramadan. Dan hari ini kita telah memasuki hari pertama bulan Ramadan. Oleh karenanya, marilah kita gunakan waktu umur yang telah Allah sampaikan kita di bulan Ramadan ini untuk memperbaiki kualitas ibadah kita selain kita memperbanyak kuantitasnya. Puasa kita, sholat kita, tadarus kita, sedekah kita, menuntut ilmu kita di bulan Ramadan ini, di mana Rasul SAW telah menegaskan bahwa Ramadan adalah syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Mana berkah adalah kathratul bir, banyak mengandung kebaikan. Maka waktu kita di bulan Ramadan ini sama dengan waktu kita di bulan-bulan yang lain. Satu hari sama 24 jamnya, satu bulan sama 29 atau 30 hari. Akan tetapi dikatakan sebagai syahrul mubarak karena di waktu yang sama itu kita mengisinya dengan kebaikan yang lebih banyak, lebih padat aktivitas kita yang kita gunakan untuk melakukan ketaatan. Di antaranya adalah di penghujung waktu saum kita ini, kita masih sempat untuk thalabul ilm, memantapkan lagi ilmu kita agar ibadah yang kita lakukan semakin berkualitas. Karena ibadah yang berkualitas tidaklah akan bisa diraih oleh seseorang melainkan dia mengilmui ibadah itu. Baik, tema kita pada kesempatan ini adalah tafsir surat Al-Fatihah dalam tinjauan fikih dan akidah.
Yang pertama yang ingin disampaikan adalah fadilah atau keutamaan surat Al-Fatihah, di mana surat Al-Fatihah secara fikih adalah rukun daripada sholat, pembangun daripada bangunan sholat, yang ketika dia tidak ditunaikan maka tidak sah sholat. Nabi SAW menegaskan hal ini, kata beliau, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah sholat seseorang bagi siapa yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Maka untuk sholat munfarid yang sendiri ataupun berjamaah, pendapat yang dipilih oleh majelis tarjih adalah tetap wajib bagi musolli, orang yang sholat itu, untuk membaca surat Al-Fatihah. Ya, kalau sholat sendiri jelas tidak ada kendala di sana. Adapun ketika menjadi makmum, maka pendapat yang dipilih oleh majelis tarjih, makmum itu masih tetap wajib membaca surat Al-Fatihah, kecuali makmum yang masbuk, yang tidak mendapatkan waktu yang cukup untuk membaca Al-Fatihah, kemudian imam sudah ruku, maka yang demikian diperkecualikan, karena ya, dalam hadis itu disebutkan bahwa orang dihitung mendapatkan 1 rakaat itu ketika dia ruku bersama imam. Nah, itu secara tinjauan fikih. Lalu begitu pentingnya surat Al-Fatihah itu bagi sholat. Sedangkan sholat adalah ibadah yang paling penting dalam hidup seseorang, ibadah yang paling menentukan, bahkan mempengaruhi amal-amal ibadah yang lain. Yang Nabi SAW menyebutkan sholat itu sebagai amalan pertama, awwalu ma yuhasabu bihil abdu, amal yang pertama akan dihisab, dihitung bagi setiap hamba adalah sholatuhu, sholatnya. Dia penentu bagi amal yang lain. Idza saluhat saluhal a'malu kulluh, kalau sholatnya benar baik maka baik seluruh perbuatannya, amal ibadahnya dianggap baik. Sebaliknya, idza fasadat fasadal a'malu kulluh, kalau sholat itu buruk, sholatnya seseorang itu buruk, maka dianggap buruk amal-amal yang lain. Maka diantara cara kita untuk memperbaiki sholat kita adalah memperbaiki Al-Fatihah, yaitu yang pertama membacanya dengan benar, membacanya dengan benar, lengkap ayatnya, di mana basmalah itu berdasarkan pendapat yang dipilih oleh majelis tarjih dalam himpunan putusan tarjih, basmalah itu adalah bagian dari Al-Fatihah yang wajib dibaca. Ya, karena ada madhab lain yang menganggap basmalah itu sama posisinya seperti surat-surat yang lain, yaitu ayat pertamanya alhamdulillahirabbil alamin. Itu ada yang berpendapat demikian. Ya, nanti ayat terakhirnya itu dipenggal ya menjadi 2 ayat 6 dan 7-nya. Itu perbedaan pendapat saja. Tetapi sekali lagi, karena yang dipilih oleh majelis tarjih dalam hal ini juga dipilih oleh mazhabnya Al-Imam Asy-Syafi'i, bahwa membaca basmalah itu hukumnya wajib karena dia bagian daripada suratul Fatihah. Ya, kalau ada satu surat, satu ayat yang tidak dibaca di dalam surat Al-Fatihah, maka mempengaruhi keabsahan sholat. Ya. Adapun bagi imam, maka diperbolehkan untuk menjaharkan basmalah ataupun mensirkan. Ya, dalam tinjauan fikih sekali lagi, perbedaan ini oleh majelis tarjih didudukkan sebagai khilaf tanawwu', variatif. Artinya
Karena dua-dua kaifiyat ini, tata cara membaca bismillah yang jahar maupun yang sir, itu terdapat riwayat-riwayat yang banyak dari kedua belah pihak ini yang mengklaim mana apakah Nabi itu membaca basmalah menjaharkan atau mensirkan, sama-sama kuat dua-duanya. Maka pendapat majelis tarjih adalah bahwa itu pilihan, menunjukkan bahwa Nabi itu kadang-kadang menjaharkan basmalahnya, kadang-kadang mensirkan basmalahnya, sehingga diperbolehkan bagi kita untuk memilih kedua-duanya. Kadang-kadang menjaharkan, kadang-kadang disirkan, itu tidak masalah. Ya, majelis tarjih dalam hari ini tidak mentarjih, tidak menguatkan salah satu dari kedua kaifiat ini. Ya, jadi tidak ada majelis tarjih lalu menguatkan yang sir itu lebih kuat, yang jahar itu dikatakan marjuh, ya, pendapat yang ditinggalkan. Tidak, dua-duanya dipakai, ya, dua-duanya dikuatkan karena tidak ada kendala untuk mengamalkan dua-duanya itu. Nah, otomatis bacaan basmalah itu wajib kita baca. Nah, Al-Fatihah bahkan ada yang menyebutkan sebagai inti sari dari sholat. Al-Fatihah itu adalah ruhnya sholat, di mana dalam hadis Nabi alaihissalatu wassalam, ya, meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan hadis qudsi. Hadis qudsi itu hadis yang Nabi itu sebagai perawi. Itu hadis qudsi. Berarti kalau hadis yang lain, hadis secara umum itu Nabi sebagai sumbernya. Kemudian sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya sebagai periwayatnya. Ya, kalau hadis qudsi Nabi ikut menjadi periwayat karena sumbernya adalah wahyu dari Allah. Sehingga lafadznya qala Allah taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tapi ini bukan Quran. Ya, apa firman Allah? Qasamtus salat. Ya. Qasamtus salata baini wa baini abdi, antara diriku dan hambaku, nisfaini, menjadi dua bagian. Fali abdi masala, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Jadi bagian pertama daripada Al-Fatihah itu adalah permintaan dari hamba. Maka kata Allah, itu adalah bagian daripada hamba. Fa idza qala al-'abdu, kalau hamba itu mengucapkan, membaca alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Nih, perhatikan. Di awal tadi Allah berfirman qasamtus shalah, aku membagi salat. Ternyata yang dimaksud oleh Allah as-shalah itu adalah alhamdulillahirabbil alamin, adalah suratul Fatihah. Disebut dengan salat, yang dibahas Al-Fatihah. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Fatihah itu adalah ruhnya salat. Karena disebut dengan kalimat salat, ternyata yang dibahas oleh Allah di sini adalah suratul Fatihah. Artinya yang dimaksud dengan di sini konteksnya adalah Al-Fatihah yang dibaca ketika sholat. Itulah yang Allah bagi menjadi dua bagian. Ketika hamba dalam sholatnya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, qala Allah taala, Allah menjawab, hamadani abdi, hambaku memujiku. Nah, jadi ternyata ketika kita sholat lalu kita membaca Al-Fatihah, itu hakikatnya adalah kita ngobrol sama Allah, kita omong-omongan sama Allah, saut-sautan sama Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Diam dulu Pak, kasih kesempatan Allah untuk jawab, hamadani abdi, ya. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, kalau hamba itu membaca Ar-Rahmanir Rahim, qala Allah taala, Allah menjawab, athna alayya abdi, hambaku
memujiku. Sama ya, hamadani dan athna itu ya, artinya mirip-mirip, memuji ya, ngelem kalau bahasa Jawanya. Makanya di sini harus kita hayati betul, karena kita sedang bicara sama Allah. Wa idza qala maliki yaumiddin, kalau hamba membaca maliki yaumiddin, ya, Allah itu adalah raja nanti di hari kiamat. Qala majjadani abdi, Allah berfirman hambaku mengagungkanku. Ya, jadi ini adalah diskusi dialog kita dengan Allah. Wa qala maratan fawada ilayya abdi fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apabila hambaku membaca hambaku mengagungkanku, dalam riwayat lain Allah berfirman hambaku telah menyerahkan urusannya kepadaku. Maka apabila hamba membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, Allah berfirman, Allah menjawab ucapan kita itu dengan ucapkan hadza baini wa baina abdi, ini adalah ayat yang terkandung di dalamnya bagian hamba dan bagianku, bagianku dan bagian hamba, kata Allah. Kalau 1, 2, 3 itu adalah bagiannya Allah, di mana kita memuji Allah. Yang ini ada bagian kita dan ada bagian Allah. Karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in maknanya dua. Yang pertama, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami beribadah. Nah, ibadah ini adalah haknya Allah. Makanya ada dalam tarjih itu disebutkan ya, di bab iman, bahwa tauhid itu mentauhidkan Allah itu fil ubudiyatihi wa af'alihi wa sifatihi. Tauhid itu mengesahkan Allah itu dalam ubudiyah, dalam peribadatan. Artinya apa? Menyerahkan ibadah itu, karena makna tauhid itu mengesahkan, berarti menjadikan Allah itu satu-satunya zat yang diibadahi. Ini adalah haknya Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami beristi'anah, memohon pertolongan. Inilah adalah bagian daripada hamba. Kita minta tolong sama Allah, lalu Allah menolong kita. Ya, itu namanya iyyaka na'budu, itu maknanya adalah ibadah. Wa iyyaka nasta'in itu maknanya adalah isti'anah. Ya, kita lanjutkan dulu, baru nanti kita ulas satu persatu lagi. Wa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, qala hadza li abdi wa li abdi ma sa'ala. Ini baru doa. Ya, doa permintaan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang, ya. Alladzina, orang-orang, an'amta, yang Engkau berikan nikmat, alaihim, kepada mereka. Ghairil maghdub, bukan orang-orang yang Engkau murkai, waladdallin, dan bukan orang-orang yang tersesat. Nah, hikmahnya selain ini menunjukkan fadilah daripada Al-Fatihah, keutamaan daripada Al-Fatihah, di mana Al-Fatihah merupakan ruhnya sholat. Maka memperbaiki Al-Fatihah, selain memperbaiki bacaannya, adalah juga menghayati maknanya. Karena kita sedang omong-omongan sama Allah, dan Allah jawab di situ. Makanya Nabi itu kalau membaca Al-Fatihah dipenggal ayat demi ayat, ya, tidak dibaca bersambung. Walaupun sah, Pak, membaca Al-Fatihah dengan satu tarikan nafas itu boleh, tetap sah, tidak menyebabkan sholat itu batal. Tetapi kalau kita menghayati makna hadis ini, artinya namanya omong-omongan, kan tidak sopan kalau kita sedang ngomong terus dijawab, yang jawab ini baru ngomong kita sudah
nanya lagi, kita sudah ngobrol lagi, tidak memberikan kesempatan kepada lawan bicara. Ya, kalau kita ngomong sama sesama manusia, kita ngomong, lawan bicara kita baru ngomong satu kata, kita sudah potong omongannya dengan pertanyaan berikutnya, pernyataan berikutnya. Itu kan tidak sopan. Ya, selesaikan dulu, dengarkan. Ya, memotong pembicaraan itu salah satu adab yang buruk dalam berkomunikasi. Lalu bagaimana kalau komunikasinya sama Allah? Ngomong sama Allah, Allah belum jawab, belum selesai jawab, kita sudah ngomong lagi. Hanya yang sholat yang punya kualitas, ya, diantaranya harus kita perhatikan ini Al-Fatihah baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seolah-olah kita ngasih kesempatan Allah untuk sekedar menjawab ucapan kita, hamadani abdi, ar-rahmanir rahim, asna alayya abdi, maliki yaumiddin, majjadani abdi. Ya, jadi enggak kesusu. Kalau kita ngomong alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah kapan ngomongnya? Allah baru ngomong hamadani abdi, kita sudah, Allah baru hama, kita sudah ar-rahmanir rahim. Enggak sopan. Ya, enggak sopan. Maka sholat yang akan merubah seseorang, ini sirnya, asrarus sholah kalau bahasanya Al-Ghazali. Sholat itu punya rahasia-rahasia. Kalau kita tidak ungkap rahasia-rahasia sholat, maka kita akan menjadi orang yang STMJ, sholat tekun, maksiat jalan. Kenapa? Padahal Allah sudah ngasih nasnya tuh ya, inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Sholat itu akan mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Sehingga Nabi itu pernah, ketika ayat ini turun, ada sahabat yang nanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada si fulan ya Rasulullah, kalau malam itu dia sholat, tapi menjelang subuh dia mencuri. Zaman dulu maling aja sholat tahajud, Pak. Maling aja sholat tahajud, tapi mungkin karena kepepet, pagi-pagi nanti gak ada yang dipakai buat makan, akhirnya dia nggak sabar nunggu, ya, doa di sholat tahajud itu belum dikabulin, dia udah nyuri gitu ya. Apa kata Rasulullah? Nanti lama-lama sholatnya akan mencegah dia dari mencuri. Ya, sholat itu akan mencegah dari perilaku mencuri itu. Kalau bahasa kita wis jarne engko lak wani mari dhewe gitu ya. Pokok sik gelem tetep sholat. Nah, di mana sirnya? Di mana rahasianya? Di sini rahasianya, bahwa sholat itu harus kita maknai kita sedang berkomunikasi dengan Allah, kita omong-omongan sama Allah. Kalau yang wajib saja, ya, kita tunaikan yang wajib saja, kan berapa? 17 kali kita membaca Al-Fatihah, ya, 17. Dari 17 kali salam sehari kita ketemu sama Allah, omong-omongan sama Allah. Masa enggak ketularan sama sifat baiknya Allah? Ya. Sedangkan orang itu, kata Nabi kan, almar'u ala dini khalilih, kan itu. Seseorang itu baik dan buruk agamanya tergantung dengan siapa dia berteman. Jadi kalau berteman dengan orang yang baik, maka dia akan jadi baik. Sehingga ajaran dalam tembang Jawa itu, wong kang soleh kumpulono, ngumpuli orang yang soleh, lama-lama akan jadi ketularan soleh. Orang kumpul dengan orang yang buruk, lama-lama akan jadi buruk. Ya, ada orang baik kumpul sama orang yang buruk. Orang tadinya dia betah di rumah, nggak kemana-mana, nggak senang keluyuran yang enggak, kumpul sama orang yang senang ke tempat-tempat maksiat, lama-lama dia akan ketularan. Ya, orang nggak senang ghibah, punya teman dekat senang ghibah, dijai rasan-rasan terus, lama-lama ikut rasan-rasan.
Minimal dengan dia diam karena nggak enak sama temannya, ya orang ngomong pasti didengarkan. Mendengarkan orang yang ghibah itu juga sudah dosa. Nah, bahkan ada sahabat, ya ada sahabat namanya Handhalah. Handhalah ini pernah didatangi oleh Abu Bakar radhiyallahu taala an. Lalu dia mengucapkan qad nafaqa Handhalah. Handhalah munafik. Dia ngatain munafik kepada dirinya sendiri. Sehingga Abu Bakar kemudian bertanya, ada apa denganmu ya Handhalah? Ya Abu Bakar, saya munafik. Karena kalau saya dekat dengan Nabi, maka akhirat kayak terbayang. Ingat saya terhadap akhirat. Tapi begitu saya pulang, kumpul sama anak istri, bekerja, maka akhirat itu sedikit saya lupakan. Saya ingat dengan harta, ingat dengan keluarga, anak dan istri. Kata Abu Bakar, kalau demikian dikatakan munafik, maka aku juga mengalami hal yang sama. Maka kemudian keduanya ngadu kepada Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, ya, kalau imanmu saat dekat denganku sama dengan ketika kamu berjalan-jalan, ya, di jalan-jalan, kemudian di rumahmu ketika tidur, imanmu tetap tinggi seperti ketika engkau ada di sisiku, la safahatil malaikatu ala saririkum. Maka malaikat akan menyalami engkau di atas tempat tidurmu. Artinya apa? Kumpul sama Nabi, imannya naik. Jauh dari Nabi, imannya turun. Nah, sekarang bayangkan kalau sama Nabi saja begitu, ya, seseorang kumpul dengan Nabi, manusia yang paling utama, iman itu bisa naik. Lah bayangkan kalau kita kumpul sama Allah. Nah, kalau sholat kita maknai kita ketemu sama Allah. Satu hari 17 kali kita ketemu sama Allah, omong-omongan sama Allah. Masa iya nggak ketularan sifat baik itu? Iya, Allah Ar-Rahman. Mestinya orang yang sholat juga dia punya sifat pengasih. Ya, Allah punya sifat Halim, lembut, sofan, latif. Ya, masa orang sholat masih kasar aja? Ya, nah itu maksudnya, sirnya, rahasianya, ketika seseorang ingin sholatnya merubah dirinya dari Al-Fatihah ini, bahwa Al-Fatihah ini adalah momen dimana kita ngobrol omong-omongan sama Allah, yang dengan itu begitu intensnya kita ngobrol, kemudian kita menjadi apa? Cinta. Orang kalau sering ketemu, sering omong-omongan, seneng nanti. Iya, orang zaman dulu kan nikah itu kadang dijodohkan, tidak kenal. Tapi ditelateni ya, omong-omongan, jagongan, suwi-suwi seneng karepe dhewe. Ya, lama-lama jadi seneng, jadi cinta. Makanya ada onan-onan Jawa itu, tresno jalaran saka kulino, tresno jalaran saka glibet. Kalau glibet sama Allah, kulino ketemu sama Allah, lama-lama cinta sama Allah. Lah, orang kalau sudah cinta itu perilakunya apa? Meniru. Wah, orang ngefans itu kan niru gaya orang yang diidolakan. Orang sekarang ngefans sama artis Korea, ya penampilannya terus mirip-mirip gitu kan, dimirip-mirip nih gitu. Nah, sing maune buluk ya terus skincarean ben putih gitu. Pengen kayak artis Korea. Ya. Jadi perilaku kita akan berubah sedikit demi sedikit kalau sholat ini kita maknai sebagai momentum ketemu sama Allah, mengakrabkan diri sama Allah. Setelah akrab maka kita akan meniru sifat-sifat baik Allah. Ya, walaupun nanti ada sifat-sifat Allah yang khusus bagi Allah yang nggak boleh kita tiru, nanti kita jelaskan di kemudian waktu. Ya, maghrib jam 17.52, sekarang 49, kurang 3 menit ya untuk persiapan. Sampai situ dulu barangkali kita mengulas tentang fadilah daripada Al-Fatihah. Maka mulai hari ini mari jadikan sholat kita ketika membaca Al-Fatihah kita hayati betul maknanya. Ya, di Al-Fatihah dulu minimal kita khusyuk. Ya, setelah Al-Fatihah kok sulit untuk mempertahankan khusyukan, itu perjuangan. Tapi PR kita nih sekarang bagaimana membaca Al-Fatihah itu
kita hayati maknanya dan kita bayangkan Allah membalas ucapan-ucapan kita itu ya dalam surat Al-Fatihah itu. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.